menurut saya lebih baik saya fokus di TOEFL ITP dulu gitu. Ya, Kak, terima Oke, kasih. langsung ini ya, langsung saya bantu jawab biar lebih biar nggak bertele-tele. Tadi niatnya LM. Kalau boleh tahu negara mana dan kampus mana? Eh, untuk LN itu yang pertama saya mau yang pilihan pertama itu mau Georgia, itu yang di Amerika, Georgia, GTEC GTEC. Ya. Yang ke pilihan selanjutnya itu mungkin yang di Jerman. Terus Yang di Jerman mohon maaf tadi awal-awal Mas Advan bilang tadi afirmasi. Afirmasi apa kalau boleh tahu? alumni BPC. Oh iya, iya, ya udah saya jelaskan sekalian kalau gitu. Jadi kalau afirmasi alumni bidik misi untuk keluar negeri itu tidak bisa untuk ITP. Sebentar, saya kan udah 2 kali LPDP ya. Masa daftar yang pertama itu dulu ITP bisa afirmasi bidik misi. Coba nanti dicek lagi ya, soalnya saya lupa. Kalau nggak salah, kan istilahnya tiap tahun tuh ada hal-hal yang berubah dari peraturan LPDP kebetulan. Jadi waktu 2000, waktu saya baru setelah saya sidang belum wisuda itu kan ada pembukaan dan saya daftar bareng Mbak Fia juga. Itu apa namanya? ITP masih bisa untuk luar negeri. Terus 2019 kemarin itu ITP setahu saya nggak bisa, harus IELTS atau TOEFL IBT. Dan itu dengan skor minimal 6 kalau nggak salah 6 untuk yang luar negeri. Nah, bonusnya untuk yang teman-teman apa afirmasi bidik misi, santri dan kawan-kawan itu nanti dibaca lagi update-nya yang tahun kemarin. Soalnya saya nggak baca untuk yang detail minimalnya, soalnya saya langsung to the point nembaknya di IELTS, nggak lihat apa ada ITP atau enggak. Cuma nanti mungkin privilege-nya mungkin tes di selanjutnya. Jadi nanti kan ada seleksi administrasi. Itu yang mungkin bisa disiapkan dari sekarang juga sambil nyiapin bahasanya. Jadi uh, rencana studinya seperti apa, rencana universitasnya seperti apa, kenapa ambil jurusan tersebut, mau kontribusi apa, dan seterusnya tuh harus di brainstorm dari sekarang, jadi biar nggak impulsif jawabannya. Kedua, afirmasi itu biasanya lebih enakan ketika di tes tulisnya ada passing grade-nya lebih lebih kecil dibanding yang reguler, biasanya seperti itu. Tapi ya dicoba aja nanti cari infonya, apakah harus ITP, apakah harus IBT, apakah harus IELTS yang kemarin. Soalnya jujur saya lupa. Yang saya lihat soalnya langsung nembak IELTS-nya gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Itu tadi doang belum dijawab. Yang mana? Baiknya dia mulai ITP atau dia tanyakan baiknya ITP atau langsung straight to IELTS-nya gitu. Menurut saya tergantung dari kondisinya. Kalau emang punya uang cukup, mending langsung aja ITP, tapi dengan effort yang ekstra. Jadi jangan sampai coba-coba, tapi langsung IBT. Istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan saya pribadi, jadi Mas Advan, ketika udah punya uang, yaudah sekalian jor-joran belajarnya. Jadi sekalian ambil IBT, syukur-syukur kalau nilainya bagus, udah selesai. Kalau misalkan istilahnya mau nyicil-nyicil dulu, ITP dulu, nggak apa-apa. Cuma kan wasting time-nya iya, wasting money-nya iya, wasting energinya juga iya. Karena kalau ITP kan 500.000 nih sekarang, 500.000 habis itu berlaku 2 tahun. Ternyata mau daftar LPDP, misalkan ya, saya kan nggak tahu update-nya, nggak bisa dipakai gitu, karena akhirnya harus tes lagi, duit lagi, kayak gitu, gitu sih. Jadi lagi-lagi balik lagi ke preferensinya, maunya yang seperti apa, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi. Okay. So, Ria mau nambahin? Masalah persiapan menurutku juga perlu dipertimbangkan. Masalah nanti kayak misalkan mau apply LPDP itu kalian juga perlu untuk cek kesehatan, dan di beberapa tempat itu juga harganya bervariasi ya, bisa sampai ada yang jutaan juga. Dan kalau misalkan bahasa Inggrisnya kalian ambilnya 2 kali, misalkan habis ITP baru ngambil IBT, menurutku malah buang-buang uang, karena nanti jatuhnya adalah udah keluar uang buat 2 kali bahasa Inggris, nanti juga perlu tes untuk kesehatan yang harganya juga nggak murah gitu loh. Kalau misalkan memang berani, mending sekalian ngambil IBT atau IELTS, tapi dengan persiapan yang harus sangat dimaksimalkan, karena istilahnya kita nggak bisa gambling gitu loh. Nanti kalau misalkan udah terlanjur ngambil ITP, ternyata dari LPDP-nya nggak nerima ITP gimana? Soalnya seingat saya, benar kata Doni, 2018 itu masih bisa ITP, 2019 ya Doni ya, kita nggak bisa udah IBT sama IELTS. Nah, tambahan ini menarik dari Mbak Via, Mas Advan semoga masih on ya. Jadi untuk mungkin teman-teman yang mau daftar LPDP juga, jadi yang syarat-syarat kesehatan tadi, ini sekedar tips. Ini tips yang hanya, I mean, it's only done by me.
Jadi kalau mau tes kesehatan yang lebih murah, mumpung mendengarkan ya, soalnya saya juga pengalaman seperti itu. Nggak tahu ini manjur di semua orang apa enggak. Cuma kebetulan saya 2 kali daftar dan 2 kali lolos juga dari tes kesehatan dan lain sebagainya. Intinya, kalau mau tes yang lebih murah, karena berhubung saya waktu itu hemat kan masih mahasiswa, kalau mau tes bebas narkoba itu pakai yang boleh di apa namanya, klinik Polres. Kalau saya kan Malang ya, klinik Polres itu cuma 100.000, itu 3 zat. 3 zat itu udah nggak apa-apa, entah mau 2 zat atau 3 zat, mau 5 zat, nanti kan dikasih pilihan. Itu yang paling murah dari 100.000. Ada juga yang BNN biasanya 100 lebih. Tahun kemarin saya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, soalnya posisi di Surabaya itu 170 sekian, 3 zat. Jadi istilahnya itu yang paling nggak bisa dinego, ya harganya sekitar 100 sampai sekian. Ini FYI aja buat yang mau siap-siap. Kedua, tes apa namanya, bebas TBC. Nah itu penting. Bebas TBC ini kebanyakan orang-orang itu pakai ronsen, harganya ada yang 500.000 sampai 1 juta. Kalau dari SSA Malang itu satu paket 700 sampai 1 juta. Kalau di rumah sakit apa mitra keluarga apalagi itu mahal banget. Nah, tipsnya biar lebih murah itu nggak tahu, semoga berlaku untuk kalian semua yang mau nyoba. Kalau saya soalnya 2 kali nyoba dan itu berhasil. Jadi kalau mau tes yang bebas TBC, ini tesnya BTA aja. Jadi nggak perlu ronsen, nggak perlu apa-apa. Tes dahak ke puskesmas terdekat yang ada labnya. Nggak semua puskesmas ada labnya. Kalau bisa cari puskesmas yang sepi, yang pengunjungnya nggak banyak-banyak banget. Saya kan 2 kali daftar LPDP. Yang pertama itu di puskesmas di Batu. Saya kan tinggalnya di Batu dulu di asrama kedua. Itu cuma 10.000. Iya 10.000. Bayangkan cuma 10.000 dapat hasil tes lab dari DAHA dan itu bisa dikumpulkan dan itu lolos. Jadi kenapa? Karena di situ puskesmas. Jadi masih aman-aman aja. Kedua, tahun kemarin itu di puskesmas Waru. Harganya 15.000. Jadi jauh banget ketika kita harus ke rumah sakit bayarnya 200 sekian. Itu tips hemat sih. FYI aja. Kalau yang sisanya tes apa? Udah sih tes urin untuk bebas narkoba sama TBC. Udah itu aja. Monggo, Mas. Yang mau nambahin? Iya, mau nambahin yang punya Doni untuk 2018 dan 2019 itu kriteria rumah sakitnya agak beda sih. Yang 2018 itu seingat saya harus rumah sakit pemerintah. Jadi pokoknya rumah sakit atau klinik atau puskesmas punya pemerintah. Nah, 2019 itu boleh di mana aja. Setahu saya teman saya juga ada yang di mana swasta gitu, di rumah sakit swasta tuh masih nggak apa-apa. Benar kata Doni, kalau di BNN itu range harganya 100.000 sampai 150.000 tergantung dari BNN-nya. Terus habis itu kalau surat keterangan sehat itu bisa ngambil di puskesmas, sama lebih murah. Kalau mau pakai TBC juga bisa, cuman kayak tergantung dari kotanya deh. Ada beberapa puskesmas yang nggak mau, cuman BTA aja, ada yang harus rongsen atau gimana. Kalau plus rongsen itu rata-rata range harganya sekitar 100.000 gitu. Jadi ya sekitar segitulah. Dipertimbangkan sendiri aja, dicari info dulu. Rumah sakit yang available di kota kalian itu buat narkoba dan TBC sama general check up-nya itu gimana, bayarnya berapa, dan itu buat pertimbangan juga kalau misalkan mau ngambil bahasa Inggris atau tes-tes lainnya. Soalnya nanti juga kalau 2019-18 masih ada TPA ya, jadi kita pertimbangan juga nanti nanti tesnya di mana atau gimana gitu, masih perlu dipertimbangkan juga. Jadi preparationnya benar mulai sekarang aja, semuanya disiap-siapin, biar nanti ketika udah launch tanggalnya berapa bisa pada apply. Sorry. Tambahan juga untuk apa namanya tes surat keterangan sehat dan kawan itu benar kata Mbak Via, ada beberapa puskesmas yang menolak. Saya di Malang itu rumah sakit puskesmas di Noyo itu menolak, tapi next day, maksudnya kata-katanya gini, Bu, saya mau tes untuk tes bebas TBC. Jangan kayak gitu kata-katanya. Bilang aja, Bu, saya mau tes BTA. Nah, itu udah pasti mereka tahu, oh tes BTA apa? Saya di pengalaman dari Puskesmas Semeru juga gitu. Oh nggak bisa Mas, harus ronsen ke rumah sakit. Oh enggak kok Bu, saya cuma BTA doang, tes dahak di lab doang. Oh iya, silahkan kayak gitu. Jadi itu kayak trik sih, kalau mau lebih murah. Ini kayak gitu. Jadi kalau mau lebih murah itu puskesmas adalah solusinya, ketimbang, ya ini nggak berlaku lah untuk teman-teman yang udah duitnya banyak ya. Kalau saya kan orangnya hemat, jadi ya milih yang lebih murah, why not. Jadi misalkan ada pilihan rumah sakit swasta, negeri, atau puskesmas, kalau pengen yang lebih murah, puskesmas aja. Thanks. Bener, lebih murah puskesmas dan nggak terlalu antri juga.
Terus ada yang nanya, Advan, nggak bisa dipakai BPJS? Nggak bisa. Jadi untuk pemeriksaan general check up, TBC, narkoba itu semua di luar cover BPJS. Kalau misalkan cuma surat keterangan sehat aja, surat keterangan sehat mungkin bisa keluar dari puskesmas BPJS-nya. Cuman kalau narkoba itu sama TBC itu udah di luar yang di cover sama BPJS. Kebetulan kan saya juga kerja di kesehatan, jadi tahu ya. Jadi nggak ke cover itu. Sayangnya itu. Iya, so. Ada pertanyaan lagi. Oh, Mas Arif Bayu tanya nih soal Grid Scholarship. Ada yang tahu detail yang di cover apa aja? Tia tahu nggak? Doni ya tahu nggak Grid Scholarship? Nggak tahu. Cuma ini deh. Oke. Ini kayaknya aku pernah deh ini. Grid Scholarship itu kayaknya nggak full. Dia itu yang dari BC itu yang kerjasama dengan British Council dan British Council, dia ngover hanya kalau nggak salah tuition fee-nya aja. Tuition fee aja. Untuk allowance kayaknya enggak deh. Seingat saya enggak. Untuk allowance-nya enggak ada. Jadi cuman dan tuition fee itu aja pun enggak full deh. Seingatku. Enggak full. Kalau dari webnya nih aku bacain ya, untuk programnya Indonesia itu total value-nya cuman 130.000 euro. Sedangkan jadi euro ya? Itu euro atau pound sterling? Pound sterling. Sorry. Pound sterling sama baca. Sterling ya? Pound sterling. Karena kalau di UK pun untuk beberapa jurusan 1.300 ya? 13.000 atau 1.300 fee? 13.000 kayaknya ya. Kalau di webnya 130 sih, tapi minimumnya keluarnya each-nya 10.000. Jadi kalau rata-rata kalau di UK itu untuk tuition fee itu untuk paling murah ya, teman saya itu paling murah itu 130.000 ya. Ya nggak sih? Ya sekitar segitu. Sekitar segitu. Oh, ya 13.000 ya. 13.000 nih aja. 13.000. Itu sih. Jadi kayak yang nggak full dia itu Grid Scholarship itu, saya ingat. Oh, berarti dia nggak full ya, Kak? Iya, nggak full. Tulisannya juga kayaknya ada prioritas deh. Soalnya di webnya ada tulisannya Law, Business, Art and Design, Bioscience, IT. Iya. Kalau untuk IT sendiri rata-rata kalau di UK kan 20.000. 20.000. Itu cuma 10.000 ya. Mas Arif, kalau boleh tahu jurusannya apa ya? Saya jurusannya IT. Saya sekarang udah bekerja sih. IT. Udah bekerja. Ya. Oh, IT lebih mahal, Mas. FYI. Iya, bener. Iya. Bener, IT mahal banget soalnya. IT lumayan. Tapi kalau Chevening itu lumayan sih, Mas, yang anak-anak IT. Saya kenal beberapa untuk awardee sama alumni. Yang diterima ya di jurusan IT ya? Kalau Iya, jadi ada yang AA, jadi dia ngambil itu alumni 2017-2018 insya Allah kalau nggak salah ya. Yang tahun ini juga lumayan sih beberapa. Oke. Kalau mau share, Mas pernah daftar Chevening sebelumnya atau mana? Oh belum, saya baru ini sih daftar scholarship. Oh ya, boleh sih share nanti. Maksudnya nanti kalau misalkan perlu sharing Chevening, kayaknya Ibu Filza bisa memfasilitasi. Iya, insya Allah banyak tahu sih. Oh, Chevening ya. Ya, saya udah join juga sih di grupnya tadi. Tadi udah share personal yang untuk beberapa detailnya. Kalau Masnya butuh contoh Isa yang kemarin lolos, nanti bisa saya share juga untuk punya beberapa teman saya. Nggak punya saya sih, punya teman saya aja. Teman saya punya teman. Ya, punya teman saya ada beberapa. Oke, terus ada lagi pertanyaan? Mas Arif ada lagi? Udah cukup sih sebenarnya. Ya.
Nggak apa-apa sih, nanti Iya. langsung tanya aja ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Karendra. Kak, saya mau tanya gimana sih biar update informasi tentang scholarship selain dari web? Join ya kalau dari aku. Kalau dari kalian, Joni, iya gimana? Banyak caranya. Iya sih, Ada, sama. kita kan di era sosmed gini semuanya ada. Telegram misalkan. Cari aja nama beasiswanya apa, insya Allah akan ketemu. Either itu yang dalam negeri atau either yang atau yang internasional. Jadi isinya dari berbagai negara jadi satu. Atau lagi itu yang punya Indonesia sendiri tuh banyak di Telegram. Tinggal klik aja, tinggal ketik mau beasiswa apa. Kalau mau yang beasiswa secara umum untuk pengepul informasi beasiswa itu juga ada, seperti banyak lah info beasiswa.com ataupun apa itu ada. Itu nanti kecampuran, yang beasiswa kuliah, ada yang beasiswa exchange, ada conference, banyak. Jadi hal-hal apa ya, website seperti itu penyediaannya sudah banyak. Nanti kita submit email aja kayak newsletternya kayak gitu. Biasanya ada. Saya sering kok dapat email kayak gitu-gituan, email newsletter dari mereka untuk kalau ada kesempatan. Nanti kan kita filter, kita interestnya di bidang apa, mau S2, S3 atau S1 di negara mana kayak gitu. Jadi mereka sesuaikan. Enak kok udah sekarang. Yang paling cepet kayaknya emang Telegram sama WA sih. Kalau WA itu Scholar sama beasiswa Indo itu ada grup beasiswa gitu. Jadi mereka kalau nggak salah nge-share info gitu sih. Jadi kalau misalkan udah join, minimal kalian akan dapet. Tapi ya gitu random. Jadi ada S1, ada S2. Tapi kalau yang mau spesifik ya gabungin ya. Misalkan di beasiswa pasca sarjana itu subscribe aja. Nanti biasanya mereka nge-share yang khusus pasca aja gitu. Iya. Atau join atau bisa follow di beberapa ini nggak sih Instagramnya kayak kalau di follow kayak sahabat beasiswa, Sekutus atau apa mereka juga sering itu. Betul. Tapi di luar semua itu mungkin saya mau nambahin ya, permisi. Silakan. Jadi teman-teman yang mau apply beasiswa itu jangan sampai kita mendadak gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba aku ingin beasiswa ini di tahun yang itu. Jujur pengalaman, mungkin Mbak Fia juga mengalami, mungkin Mbak Filsa juga. Saya itu mempersiapkan beasiswa itu dari semester 1 S1. Jadi bisa dibayangkan. Jadi saya udah kenal beasiswa Chevening, LPDP dan kawan-kawan. Stalkingnya dari semester 1, googlingnya dari semester 1, akhirnya memantapkan diri. Istilahnya jujur ya, ini nggak yang komparasi atau gimana. Cuma dari dulu tuh udah kayak yakin, LPDP is one of the best dari 3 ini misalnya mau apply, karena saya tujuannya dari dulu udah menentukan UK gitu kan. Jadi udah kayak ngerasa aku ini pasti bisa untuk LPDP kayak gitu. Jadi udah ada keyakinan dari awal. Jadi udah bertahun-tahun tuh disiapkan, di jalan nanti bisa belajar bahasa Inggrisnya sambil jalan dan lain sebagainya. FYI, saya ambil TOEFL pertama kali untuk daftar LPDP sama Mbak Fia itu udah hampir expired. Jadi saya ambil tes TOEFL ITP itu 2017 waktu saya masih semester 5, semester berapa lupa. Jadi masih mahasiswa, itu untuk dipersiapkan untuk ikut exchange dan bla bla bla, termasuk di beasiswa. Akhirnya kesampaianlah sampai di LPDP. Jadi teman-teman misalkan seperti itu, usahakan punya goal yang mulai dari short term, mid term, sampai long term. Kalau beasiswa ini ketika pengen total dan pengen banyak makan garam tentang keperbeasiswaan, mungkin Mbak Filza dan Mbak Fia juga udah merasakan, itu harus jauh-jauh hari. Jadi bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun kalau bisa. Jadi jangan tiba-tiba, aku pengen ini, daftar tahun itu juga. Walaupun ya ada juga case orang-orang yang dia tiba-tiba daftar, tiba-tiba lolos, itu rezekinya mereka. Cuma ketika kita bisa mempersiapkan lebih baik, kenapa enggak? Iya benar-benar. Aku mau nambahin juga, aku sendiri itu belajar TOEFL tuh udah dari SMA sih ya. Jadi udah keseringan karena di sekolahku nggak ada mulok, jadi adanya TOEFL. Dan itu benar kata Doni, bahasa Inggris tuh nggak bisa saknyek, nggak harus hari ini selesai kita langsung bisa pro gitu, nggak bisa. Jadi untuk target dan pembiasaan diri untuk persiapan bahasa Inggris dan esai lalala itu benar-benar kudu jauh-jauh hari. Kayak misalkan pilihan kampus ya. Pilihan kampus dari LPDP itu kan tiap tahun sedikit ada perbedaan. Misalkan kayak jurusanku di nursing itu awalnya itu bisa banyak kampus, terus akhir-akhir ini tuh jadi kayak cuman limited sekitar kalau nggak salah 6 atau 7 gitu loh. Dan itu kan kriteria dari kampusnya kan macam-macam, jadi kita harus prepare sebelum jauh-jauh hari sebelum itu. Misalkan untuk ICL itu kayak gimana, KCL itu kayak gimana, IELTS, dan misalkan ada pengalaman atau enggak. Jadi kita benar-benar harus udah dilihat dulu, prepare-nya tuh udah bertahun-tahun. Makanya kayaknya harus
udah siap dulu kalau misalkan mau beasiswa ini, siap kalah siap menang juga. Tapi prinsipnya nothing to lose ya. Iya, selain nothing to lose, pokoknya nothing Nothing for it comes easy. Jadi kalau pengen sesuatu yang besar ya usahanya harus besar, persiapannya juga harus lama. Kasarnya seperti itu. Iya sih. Iya sih, aku mulai kepo scholarship itu udah sejak waktu kuliah. Lebih apa ya? Dulu itu pertama AS sih ya, karena waktu ke Australia itu, jadi kayak teman-teman awardee dari AS tuh kayak yang force aku untuk cari tahu tentang AS. Semester berapa? Semester 5-an kalau nggak salah itu udah mulai ngumpulin info. Baru awal-awal daftar itu kayak yang nggak pertama kali lulus sih, setahun setelah lulus. Enggak sih? Oh, pertama kali lulus sih ya. Pertama kali lulus tuh coba-coba daftar dulu. Habis lulus, pas graduate kayak Mas Advan ini aku udah karena udah nyiapin kan langsung ya udahlah coba-coba gitu. Jadi kita tuh nggak mungkin mendadak gitu loh, udah belajar dari kegagalan orang, keberhasilan orang kita pelajari, dan kita udah mempersiapkan senjata jauh-jauh hari. Karena pada prinsipnya scholarship itu punya karakteristik dari orang-orang yang diterima sendiri-sendiri. Jadi kayak misal LPDP itu akan beda karakteristiknya sama AS atau sama Chevening atau sama Erasmus atau sama yang lain pun itu beda karakteristik punya. Jadi kayak punya style masing-masing. Kalau kalian bisa lihat award-nya pasti beda-beda. Tipikal orangnya itu pasti beda-beda. Itu sih sejauh yang aku research selama ini kayak gitu. Ya mau nambahin? Enggak sih. Karena emang tipikalnya yang dicari antar beasiswa tuh beda, dan yang kita harus sesuaikan sama kebutuhan kita juga gitu loh. Kebutuhan karir jangka pendeknya gimana, jangka panjangnya gimana. Kalau misalkan nggak sesuai dipaksain juga sayang. Kayak misalkan jurusanku ada beberapa scholarship yang available kampusnya itu nanti gelarnya MSc. Nah itu nanti akan jadi trouble kalau di jurusanku. Jadi prefer misalkan ngambil nurse. Kalau misalkan mau ke klinik, gelar MSc itu akan sedikit trouble gitu loh. Nah jadi kan harus menyesuaikan beasiswa. Jadi sempat waktu itu aku kalau nggak salah ke Sweden karena ada relasi di Sweden, sudah cari-cari, udah mau apply juga, terus ternyata available degree-nya itu yang nanti gelarnya MSc. Jadi nanti akan sama dosen saya dibilang jangan karena terlalu nanti beresiko, jadi udah akhirnya ambil. Padahal udah siap juga sih, udah prepare, ya udah. Jadi kayak tergantung jurusan kamu apa, plan ke depan apa, ya itu harus di-prepare dari sekarang, benar-benar effortnya harus luar biasa. Karena nggak bisa sekali apply goal. Ada sih yang sekali apply goal, cuman ya 1 in million kayaknya. Iya, ada sih. First trial laki itu banyak, nggak banyak sih, beberapa temanku ada yang first trial laki. Itu ya rezekinya memang kan. Iya, benar. Terus, oh ya, ngomong-ngomong, kalau LPDP atau beasiswa lain pun kalau yang tujuannya US itu masih ada tambahan tes nggak sih? Iya nggak sih? Ada dengar kayak gitu? Ada kalau di US itu beberapa jurusan minta GMAT, GRE. Terus kalau jurusan clinical juga mereka biasanya ada tambahan tes. Nah, tambahan tesnya itu kayaknya seingat aku nggak ke cover. Ada yang bilang nggak ke cover, ada yang bilang ke cover tapi nanti di reimburse di belakang. Dan kalau jurusanku agak mahal sih untuk tesnya. Jadi kayak harus sertifikasi ke sana gitu. Kalau US itu trikinya di situ sih. Tapi kalau di beberapa negara lain mungkin yang bahasanya non-Inggris kayak misalkan Korea atau apa itu mereka ada kelas bahasa. Jadi harusnya berapa tahun harus nambah kelas bahasa minimal biasanya kayak 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu bisa dipertimbangkan juga untuk kalau misalkan mau apply ke negara mana dengan jurusan apa, itu pertimbangan juga sih. Betul. Jadi kalau negara-negara tertentu, misalkan Asia, tadi tambahan buat Mbak Fia juga, nanti akan ada tes dari bahasanya mereka. Jadi kita ada training khusus gitu. Sama seperti di Indonesia, kalau kita dulu S1, teman-teman kita dari bule-bule, mereka menjalani training intensif dulu, terus mereka nanti ada UKBI atau ujian kemahiran bahasa Indonesia kan. Baru mereka bisa ikut kelas. Jadi 1 tahun pra kelas, baru setelah itu baru bisa kelas.
Kalau di UK, ya US tadi udah jawab Mbak Via, ada GRE dan JMAT itu biasanya untuk sains, hukum, anak-anak yang jurusan-jurusan tertentu, jadi nggak semua. Kalau di UK juga ada. Nanti tesnya ada yang pakai GRE, ada yang GMAT itu tadi. Selain TOEFL ya, selain IELTS dan TOEFL. Ada juga yang pakai Duolingo, ada yang juga yang pakai banyak lah, kayak kemarin UCL ini misalkan dia nggak bisa ngumpulin IELTS gara-gara corona, karena nggak bisa tes IELTS, dia bisa pakai Duolingo. Saya pun lagi belajar Duolingo, insya Allah akan belajar Duolingo. Kalau Duolingo itu online dan lebih murah, sekitar 700 sampai 800 ribu. Nah, apa namanya, sama seperti di kampus Indonesia, jadi di kampus-kampus luar negeri itu, biasanya jurusan Saintek itu syarat TOEFL-nya itu lebih kecil, tapi bayarnya lebih mahal. UKT-nya, uang kuliah tunggalnya. Dan plus ada GRE, GMAT tadi. Kalau sosum kayak seperti saya itu biayanya lebih murah, standar tes IELTS-nya lebih tinggi, tapi nggak pakai GRE, GMAT. Nah, saya kan ambil Education and Technology, itu minimal 7, dengan masing-masing 6,5 setiap skills. Nah, untuk Saintek, teman saya ada yang dari Saintek di UCL itu, maksudnya grup Saintek ya, itu cuma 6,5 dengan minimal 6,0 setiap skills dari IELTS. Jadi istilahnya kayak gitu, ada plus minusnya dari jurusan sosum maupun Saintek. Iya benar. Iya sih, ya. Benar. Terus ada pertanyaan lagi gitu. Jadi untuk pertanyaan gimana update tentang scholarship itu ya tadi di Telegram. Banyak banget ya pertanyaannya satu. Kemana-mana. Dari di Telegram bisa, di Instagram bisa, ya nanti bisalah saya share gitunya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Kak Izatun Nabila. Maaf Kak, bisa tolong bahas sekilas karakteristik tentang AAS? Alright, Kak AAS ya. Siapa dulu mau jawab nih? Saya nggak tahu, pernah daftar. Nggak pernah daftar. Doni nggak pernah daftar AS. Tapi ada info, tahu info dikit info, tapi nggak pernah daftar, nggak pernah kepo. Soalnya nggak pernah kepingin untuk kuliah di Australia. Jadi AS itu menariknya ya, ini info aja. Buat teman-teman yang mau daftar AS, terus nanti tuh lolos tes kesekianan saya nggak tahu, itu nanti ada IELTS-nya digratisin. Dan ini mungkin apa yang saya omongkan, tolong disampaikan teman-teman yang kebetulan punya teman-teman disabilitas. Jadi untuk yang punya teman-teman disabilitas, AAS itu sangat ngomong. Mereka sangat memfasilitasi mereka yang dengan kebutuhan khusus ini. Terutama IELTS. Saya punya teman dari Medan, punya low vision, dan itu IELTS diberangkatkan ke Bali, diberi pelatihan khusus dan lain sebagainya. Cuma memang kondisinya saat ini kan tes-tes bahasa Inggris itu tidak disability friendly kayak gitu loh. Jadi tapi AAS ini memberikan treatment khusus untuk mereka ini. Jadi itu semuanya udah ditanggung, hotel, perjalanan, IELTS-nya kayak gitu. Itu kalau udah lolos tes nggak tahu sampai tahap apa itu ada. Udah sih, saya taunya itu aja, sisanya nggak tahu. Oke deh, aku mau ngasih sedikit info. Jadi kalau AAS itu dia itu pertama kali itu kan administrasi. Jadi ngisi web, ada 2 web AAS Indonesia sama web Oasis dari yang Australia langsung. Jadi khususan untuk orang Indonesia itu harus isi 2 web ini. Terus proses seleksinya nanti ada administrasi. Setelah isi ini akan diseleksi, nanti diambil 600 atau nggak salah. Itu yang akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu wawancara sama IELTS itu tadi. Jadi sebenarnya IELTS itu bagian dari seleksi. Tapi cukup perlu diketahui, IELTS itu nggak akan mempengaruhi hasil seleksi. Cuman untuk menentukan PTD kalian itu berapa lama. Jadi PTD itu adalah kalau di LPDP itu pre-department. Jadi kayak mereka itu akan ngasih les bahasa Inggris atau les IELTS ke kalian. Itu tergantung dari nilai dari IELTS yang kalian dapat pas waktu wawancara itu nanti. Nah, ada yang macam-macam sih, tiap orang beda kok. Walaupun yang IELTS-nya bagus pun, setauku ya, yang IELTS-nya bagus pun itu, mereka tetap dapat PTD, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu gitu. Itu sih, itu. Terus, 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu. Terus habis itu, nah nanti AS ini sebenarnya beasiswa yang cukup
loyal kalau menurutku, karena kalau kalian bisa lolos ke tahap wawancara, untuk semua hal berkaitan dengan transportasi ataupun accommodation ke lokasi wawancara, itu kalian bakalan ditanggung sama AHS. Itu sih. Itu. Jadi cukup loyal banget. Terus apa lagi ya? Jadi nggak perlu bayar IELTS udah, lagi. nggak perlu bayar IELTS. Terus misalnya kalian lokasi tes wawancaranya itu misal kita anggap di Jakarta gitu, dan kalian itu ada di Banyuwangi misal kayak gitu. Nah, kalian tuh dari Banyuwangi ke Jakartanya itu transportasinya bakal ditanggung sama mereka, dan termasuk akomodasi selama di sana pun bakal ditanggung sama mereka. Itu. Terus ketika PTD nanti, PTD itu bisa, kalau nggak salah PTD itu adanya di Jakarta, Surabaya, Bali. Insya Allah ya. Bali kalau Nah, selama PTD itu, kalian bakal tetap dapat uang saku. Berapa ya kemarin aku lupa. 700 atau berapa gitu. Sekitaran segitu kok. Sekitar segitu kok kalau nggak salah. Jadi selama PTD itu tetap dapat uang saku. Mbak, kalian dilesin gratis, dapat uang saku untuk kelas, untuk persiapan itu. IELTS juga itu. Selama di lokasi mana yang kalian pilih. Terus apa lagi ya kalau AS itu? Semuanya dibantu kok, kayak apply ke kampus apa-apa kita nggak ngurusin sendiri. Jadi mereka yang ngurusin. Jadi udah terima beres aja sih kalau AS itu. Bahkan itu dulu salah satu wardi itu pernah bilang ke aku gini. Jadi AS itu kayak yang, kalau kalian kena AS itu kayak yang university yang ada di Australia itu kayak yang welcome. Kalian mau pilih mana? Jadi habis datang itu kan kayak ada semacam gatheringnya gitu, dan milih di mana kampus yang kalian udah daftarin kayak gitu sih. Dijemput juga. Terus apa lagi? Oh, untuk ini sih dia kan tanya karakteristik tadi Kak Kak Izatun ini ya. Untuk karakteristik emang pertama disability itu memang punya prioritas. Betul. Terus AS itu juga gender, cewek itu lebih banyak. Cewek lebih banyak daripada cowok. Terus daerah 3T 3T kayak yang bukan 3T juga sih itu priority area. Kayak yang NTB, kalau kalian dari NTB, NTT, Aceh, mana lagi ya? Papua, Sulawesi itu Sulawesi nggak semua, karena Mamuju nggak ikut. Seingat aku Mamuju nggak ikut. Iya, Mamuju nggak ikut. Sulawesi aku lupa Sulawesi mana. Bisa dibacalah handbooknya nanti ya. Ada kok di handbooknya itu lengkap banget. Itu kalian itu porsinya lebih banyak. Jadi kayak mereka itu kalau AS itu udah ngeplot di awal, udah ngasih tahu berapa jadi kayak misal aku nggak tahu ya, tahun ini aku lupa nggak berapa mereka kuotanya. Mungkin 250 sama kayak tahun kemarin. Jadi 250 itu terdiri dari PhD sama master. Nah, untuk PhD-nya itu sekitar 50 orang kalau nggak salah kemarin yang diambil. Terus nah, untuk masternya ini ada di plot kayak yang daerah priority, terus PNS, sama yang general. Mungkin kalau yang teman-teman bukan PNS, bukan dari daerah priority, itu ikutnya yang general kan. Nah, yang general itu kuotanya sekitar 90-an orang biasanya. Itu sih overall-nya ya, 90 orang gitu sih. Ya, lebih sedikit emang. Itu. Jadi persaingannya jauh lebih ketat juga. Dan kalau yang udah jadi PNS itu peluangnya besar banget sih sebenarnya. Peluangnya gede banget. Gede banget kalau hampir setipe sama LPDP sih ya. Kan udah di plot kan PNS, afirmasi, terus habis itu daerah tertinggal. Itu kan udah di plot, akhirnya ya itu. Jadi kayak misalkan LPDP-nya ngambilnya dapatnya ternyata kita kategorinya yang reguler ya, jumlahnya jauh lebih sedikit dengan persaingan lebih ketat gitu. Tapi kalau AS ini udah dikasih tahu Kofi, udah dikasih tahu dari awal, maksudnya dikasih tahu presentasinya. Presentasinya misal tahun ini dia mau nerima berapa orang,
Karena tiap tahun itu berubah. Indonesia itu pernah di tahun, entah tahun kemarinnya lagi, itu pernah loh nerima 500 awardee di tahun berapa sekian. ya itu. 500, terus turun kan 300. Iya kayaknya iya sih. 3 turun jadi yang terakhir ini tinggal 250. 250. Itu sih. Kalau AS ya, dari AS gitu. Terus apalagi ya karakteristik itu sih. Contoh tipikal orang di setiap scholarship. Wah, banyak. Beda-beda tiap scholarship ini. Dan menurutku tidak ada yang bisa tahu karena kita bukan cenayang dan tidak bisa mengatakan AS orangnya kayak gini. Dan kita juga kayak gini, nggak bisa. Mungkin kalau ini sih, kalau dari aku ya, sih, aku mau ngomong spesifik ke Chevening ya. Kalau Chevening itu lebih mengutamakan orang-orang yang leadership. Jadi mereka itu benar-benar menguji ke leadershipanmu. Well, leadership itu bukan artian kamu pernah jadi ketua di suatu organisasi. No, that's not leadership. Tapi lebih ke gimana sih tipikal leadershipmu? Gimana sih kamu, walaupun kamu punya jabatan anggap aja sekecil apapun, tapi kamu punya kontribut yang menunjukkan ke leadershipanmu, itu nilai plus, bukan nilai plus, itu justru yang dicari di Chevening. Dan Chevening itu lebih mengutamakan ke hal-hal yang berbau social project atau ya intinya sosial gitulah. Itu sih dari awardee dari orang-orang yang scholar yang aku riset ya, itu kebanyakan kayak gitu. Bahkan kan kalau ngomongin Chevening, esainya pun spesifik. Pertanyaan mereka ke leadership, networking, itu yang paling utama, sama career plan yang paling menentukan banget sih di 3 esai itu. 3 pertanyaan itu. Untuk yang studi UK ya biasa aja sih. Cuman untuk yang 3 ini yang paling dilihat. Itu. Terus kalau Erasmus ya, kalau Erasmus itu lebih ke scientific. Jadi seberapa sering kalian itu di project science, misalnya kalau misalkan jurusan chemistry, terus kalian tuh banyak join di research dosen kalian sebelumnya, sehingga kalian punya insight yang kuat, atau kalian punya pengalaman yang kuat, experience yang kuat di bidang research ya, karena mereka itu mau mencetak scientific kan, itu lebih diambil kalau di Erasmus itu sih. Kalau Chevening sama Erasmus ya aku tahunya karena aku tahu lebih detail itu. Untuk yang lain, Doni, LPDP gimana? Cari apa nih LPDP biasanya? Kalau LPDP kan ada nggak bisa ditebak juga sih, beda-beda karakternya. Tapi apa ya, nggak tahu, mungkin teman-teman di sini sudah mengenal saya dengan A, B, C dengan segala nilai plus minusnya, ya udahlah itu aja. Ini ya paling mungkin kalau LPDP lebih ke nasionalisnya ya. Itu salah satunya. Itu juga diuji. Tapi secara umum bisa ditarik benang merahnya itu tadi dulu minggu lalu pernah bilang kan saya bahwa kita tuh harus ngabdi gitu. Ayo, kalau nggak berlaku untuk yang saya tadi nggak ya, cuma kayak AS atau LPDP atau Chevening, itu kita harus punya kontribusi. Itu yang paling penting ke masyarakat. Bagaimana kita tuh kayak udah uplift something within society with our hearts and minds. Dan khusus LPDP nanti ketika udah selesai benar-benar harus balik ya, kalau nggak gitu ntar jadi DPO, karena itu selain emang udah sesuai peraturan, emang udah istilahnya tanggung jawab moral juga lah ya, kita udah disekolahin sama negara. Soalnya kayak beberapa itu kan jatuhnya mungkin, apalagi kalau udah keterima di luar terus mau balik gitu, mungkin ada beberapa orang yang nggak mau gitu loh, tapi ya harus balik sih, karena memang ya namanya beasiswa dari negara sendiri, masa ya kita kabur juga gitu. Kalau LPDP lebih ke pengabdiannya itu. Jadi nanti dilihat sebelum dan setelah beasiswa LPDP itu tetap di tracing. Iya, Chevening juga harus balik kok. Betul, Chevening juga harus balik. Walaupun sekarang UK itu udah ngasih kebijakan baru untuk orang-orang dari luar yang study di UK bisa extend 2 tahun, entah kerja, entar mau internship atau apapun. Tahun ini ya mulai diteken itu peraturan, tapi khusus untuk Chevening tetap harus balik
Jadi setelah Negaranya selesai masing-masing. studi harus balik. Nah, dan kalau Stevening ya itu gini, dia itu kan yang menentukan nggak tahu Doni gimana. Karena kalau di Stevening itu yang menentukan visa itu kampus masing-masing kan. Kamu juga nggak, Don? Ini apa? LPDP aja bisa nih. Soalnya aku juga daftar Stevening juga. Enggak, LPDP-mu gimana? Kalau visa, beberapa kampus itu rata-rata bisa kan pakai IDP dan bla bla agen. Tapi untuk di UK, trio universitas UCL, Oxford, Cambridge ini mereka nggak bisa. Jadi harus ngurus. Iya. Jadi kalau di Stevening ini, kebanyakan ngurus sendiri karena yang ngasih visa itu dari kampus. Jadi setelah dapat file dari Stevening, baru file itu dikirim ke kampus. Nah, kampus itu bakalan ngasih itu berapa. Jadi yang nentuin seberapa lama kamu akan ada di UK itu adalah kampus. Jadi ada kampus yang bakalan ngasih kamu peluang stay di sana sampai lebih dari ada extend 3 bulan lah setelah kalian wisuda itu ada. Ada yang strike banget. Jadi kalau misal kalian mulai September ntar setelah lulus kalian harus cepet balik, itu ada juga. Itu sih kalau dari di UK ya, di UK pakai Stevening segitu. AS juga gitu kok, setahuku mbakku itu juga kemarin ada AS bisa stay? Dikasih tahu. Bisa, tapi tetap 2 tahun kan? juga. Tetap balik sih. Maksimal 2 tahun, tapi tetap berbalik. Kalau LPDP kan 2N+1. 2N+1 itu dari masa studinya, kalau 2 tahun ya berarti minimal di Indonesia 5 tahun lah gitu. Kalau LPDP. Iya. Kalau Erasmus nggak ada. Jadi kalau Erasmus nggak ada, mau stay, mau tinggal di sana pun negaranya it's okay, nggak masalah, tetap aja. Mau kerja pun nggak masalah, karena beberapa senior yang worthy dari si Erasmus ini, mereka kebanyakan justru kerja di tempatnya dia kuliah. Di negara tempat dia kuliah gitu. Kayak di Poland, di Prancis atau di mana lah itu. Itu sih kalau Erasmus ya. Beberapa negara kayak Korea atau juga nggak menargetkan mereka harus balik sih. Itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada yang mau nanya IELTS atau anything? Mau nanya IELTS, mau nanya beasiswa, atau mungkin hiruk pikuk perkuliahan di luar negeri di saat pandemi ini seperti apa, boleh. Ini mungkin belum ada yang lalu. Iya, benar. Iya, benar-benar. Sambil nunggu pertanyaan selanjutnya kali ya, saya kasih bocoran. Maksudnya gimana sih suasananya saat ini yang terjadi di antara anak-anak yang udah siap berangkat kuliah itu. Jadi ya sama, harusnya kan saya berangkat Agustus rencananya. Jadi Juli ini udah resign, Agustus di rumah full, akhir Agustus berangkat, 29 September udah mulai kuliah. Tapi dengan adanya corona ini kan akhirnya saya defer. Dan itu banyak sekali anak-anak yang gini. Jadi LPDP kan memberikan instruksi sebaiknya tidak gitu. Jadi kayak sunnah banget untuk kita tidak berangkat tahun ini. Tapi karena ada beberapa kondisi mahasiswa yang contoh dia nggak dikasih deferment sama pihak kampus, jadi nggak boleh defer. Ada juga yang ketika dia defer IELTS-nya akan mati dan seterusnya. Terus ada juga yang kampusnya itu memberikan kebijakan online, jadi tidak memberikan deferment sama sekali. Terus keempat, ada yang ketika dia defer, dia tahun depannya harus daftar ulang, bayar ulang kayak gitu, karena beberapa kampus UK harus bayar untuk formulirnya doang. Kayak di UCL bayar 1,4 juta contohnya. Jadi akhirnya ada revisi peraturan, akhirnya akan ada yang berangkat tahun ini. Beberapa kampus beda ceritanya, ada yang benar-benar mulai September besok mereka udah in class, yang benar-benar yang meet up langsung dengan dosen. Ada yang mulainya full online, ada yang benar-benar kalau di UCL itu ada termnya itu September kan 29 September masuk. Jadi September sampai Desember itu mereka online dari Indonesia. Tapi nanti Januari mereka berangkat ke UK. Nah, nanti sampai selesainya sampai September 2021. Ada juga yang dia tetap berangkat, tapi nggak tahu kelasnya kapan. Jadi dia tetap berangkat, cari visa dan lain sebagainya. Tapi nanti desainnya mereka online. Nah, nanti kapan masuk ke kelas itu nggak tahu sewaktu-waktu. Jadi sampai saat ini tuh yang mau berangkat either dari beasiswa apapun itu untuk tahun ini yang masuk
si apa 2020 ini, September 2020 ini kan ada dari banyak kampus dan dari banyak beasiswa, itu rata-rata juga pusing dengan hal itu. Sedangkan kondisinya semakin kayak gini kan, apalagi UK nomor 2 setelah US kalau nggak salah ya, nggak tahu kalau sekarang update-nya seperti apa. Itu masih istilahnya ya harus gimana, apalagi kayak peraturan ada yang nggak boleh bawa anak istri, itu ada juga, ada peraturan yang nanti dia harus karantina dulu di sana, dan karantina ada yang berbayar. Teman saya baru aja berangkat dari Korea kemarin harus bayar 25 juta untuk karantina di sana di Busan, tapi karena dia punya suami di sana dan udah punya rumah, udah jadi residen sana, jadi enggak, ya macam-macam lah dramanya, dengan menarik lah untuk diketahui gitu. Iya sih, iya sih benar. Jadi ada beberapa kampus yang bahkan mulainya Januari juga loh di UK itu. Kayak betul. beberapa kampus tuh mulainya Januari. Ada yang mundur di Oktober. Rata-rata pada ini di Oktober. Dan itu mix ya. Kalau UCL mix, Doni. Maksudnya? Bisa tetap dari kampus tapi dengan small group atau daring. Enggak, kalau UCL tadi ada termnya. Term pertama pakai term. Dari yang sekarang September kan, maksudnya September sampai Desember. Nanti Januari anak-anak Indonesia berangkat ke sana. Yang mau berangkat tetap tahun ini. Iya, yes. Tapi syaratnya ribet sih, dan maksudnya ada hikmahnya. Jadi waktu itu saya udahlah mantep deh aja, hitung-hitung cari duit lagi, bisa kerja kan buat tambah-tambahan bayar visanya mahal. Iya sih. 16 juta bukan, kalau setahu pun 16 juta. Mungkin teman-teman Mbak Filza dan Mbak Via taunya, mungkin yang lain nggak tahu. Iya, sekitar segituan emang. Soalnya ada yang mahal itu bukan visanya, yang mahal itu justru malah asuransinya. Asuransi itu mahal emang di sana. Nah, itu sudah. Ini ada yang tanya lagi, akomodasi LPDP itu disesuaikan dengan negara, kampus, atau apa, Kak? Doni mungkin sama Via bisa dijawab. Nanti mungkin bisa bantu jawab juga ya. Soalnya Mbak Filza sama Mbak Via ini tipe-tipe yang hafal banget ketentuan sebuah beasiswa. Kalau saya biasanya kayak, ya udah dia kalau LPDP aku nggak deh, Doni. Nggak yang sampai Aku kalau LPDP nggak deh. Iya, pernah daftar LPDP. Pokoknya soalnya dari tadi menjelaskan ini kan kayak kelihatan hafal banget, tahu banyak. Sedangkan saya biasanya saya tujuannya apa, itu yang saya baca. Ketika bukan tujuan saya, bukan urusan saya biasanya nggak baca. Soalnya biar ya efektif aja, biar fokus di situ. Kalau akomodasi LPDP disesuaikan dengan negara, iya. Disesuaikan dengan kampus, iya. Disesuaikan dengan yang lain juga, iya. Jadi contoh. Istilahnya pemberian uangnya itu yang diberikan itu biasanya ke tergantung negaranya juga. Contoh UK ya. UK itu yang paling tinggi untuk biaya bulanannya itu kan ada di London sama Cambridge, Oxford. Jadi tiga trio ini, lagi-lagi trio ini itu paling tinggi di antara negara-negara yang lain. Jadi misalkan ke UK, ke negara-negara yang lain, selain tiga trio ini itu biasanya lebih istilahnya misalkan kita dapat duit 5 juta kalau di UCL. Kalau misalnya di luar UCL atau luar London, luar Cambridge, luar Oxford, itu biasanya dapatnya 4 juta. Ibaratnya kayak itu. Jadi lebih sedikit. Nah, tiga negara ini, Oxford, Cambridge, sama London ini kan biaya hidupnya cukup tinggi. Jadi kayak itu. Begitupun terjadi di US. Tergantung kita berada di kota mana atau negara mana di dalam US itu, nanti disesuaikan. Ya, kalau di Australia itu disesuaikan sama sama kotanya juga. Sydney itu termasuk yang mahal, kalau nggak salah 20.000 dapatnya. Nah, kalau LPDP itu kan hitungannya per bulan. Kalau AAS itu keluarnya 2 minggu sekali. Jadi uang allowance-nya itu kalau dari AAS itu keluarnya 2 minggu sekali. Kalau LPDP per bulan. Itu sih bedanya. Kalau yang paling tinggi sih biasanya emang di Sydney sih 20.000 seingatku. Iya sih, lagian kita nggak bisa ngomongin duit-duitan mana yang lebih besar antara negara dan yang lain. Itu kan beda currency kan, jadi ya nggak tahu kalau dirupiahkan berapa. Tapi intinya beda-beda. Kesehatan, langsung dilanjut itu apa itu? Kesehatan gimana Kak biasanya kalau misal sakit? Ada asuransinya. Kan tadi yang pertama kali disebut Mbak Filza juga udah mention bahwa kita kalau apply visa, nggak tahu kalau US ya, soalnya belum pernah ngerasain dan belum pernah baca. Kalau di UK itu kan nanti harus kita bayar asuransi
Nah, nanti itu udah termasuk untuk misalnya asuransi jiwa kita selama di sana selama 1 tahun. Disesuaikan mau pakai asuransi apa tinggal milih. Yang kedua, nanti dari pihak penyelenggara beasiswa itu juga memberikan kok. So, rata-rata ya nggak mungkin nggak dikasih lah, pasti dikasih LPDP ataupun mungkin yang lain itu ada. Jadi nanti selama ada coverage-nya berapa apa limit berapa puluh juta untuk 1 tahun itu. Nah, tapi nanti bisa diklaim ketika kita hanya sakit. Kalau nggak sakit ya nggak bisa ya kayak BPJS kesehatan ya Mbak Via ya. Kalau ketenaga bisa kan duitnya diambil. Kalau kesehatan kan kayak gitu juga. Jadi kita udah di budget, tapi kalau nggak sakit ya udah itu kan Mbak. Nggak bisa. Kalau di Australia sebenarnya aku emang mau mulai ke sana kan karena satu dan lain lagi di UI. Jadi kalau Australia itu pas waktu daftar visa sama pas waktu daftar kampus itu ketika mau masuk kampus berapa kampus tuh mau udah nyediain list asuransinya apa. Dan itu yang harus nanti diserahkan ke beasiswanya untuk nanti di reimburse atau pembayarannya kayak gimana. Biasanya itu, soalnya kayak aku dulu sempat di UTS tuh sudah ada listnya 3 kalau nggak salah asuransi itu harus dikasihkan ke lembaga pemberi beasiswanya. Nanti mereka yang menentukan kita ngambilnya kemana karena masuk kampusnya. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang belum merasakan ini ya susah suka dukanya mencari beasiswa mungkin ini kuliahnya gratis, daftar aja kalau lolos enak gitu. Jangan seperti itu. Itu perjuangannya panjang. Mulai dari persiapan dari diri kita. Selain itu juga persiapan finansial. Jadi kayak tadi visa kan kita ngurus kayak misalkan nggak tahu kalau biasa yang lain kayak di LPDP kan kita harus visa pakai duit sendiri dulu. 16 juta itu harus disiapkan misalnya kayak gitu kan. Jadi harus banyak yang disiapkan. Nggak tahu kalau yang lain untuk terkait visa. Persiapan di awal aja udah banyak kok ya dunia untuk bahasa. Betul. Terus habis itu cek kesehatan itu udah berjuta kan. Kalau yang kayak ya yang tesnya mahal-mahal di rumah sakit mewah. Kalau kayak aku mah cuma 500.000 cukup. Aku sih bukan karena rumah sakit mewah ya Doni, cuman karena di sini nggak ada posisinya rumah sakitnya yang available dan bisa ngasih cuman itu doang, dan itu lumayan sih 1 juta untuk semuanya. Betul, jadi cari beasiswa itu butuh tenaga, butuh modal, butuh pikiran juga. Nguras tiga-tiganya. Bener. Iya. Harus mental baca juga ya. Jadi harus budget plan yang jelas dari sekarang lah kalau misalkan mau cari beasiswa itu. Sampai hal-hal yang detail-detail itu harus dicari tahu biar kita nggak shock aja gitu. Ngomong-ngomong ya, kalian nyiapin untuk isainya berapa lama sih? Kan pasti kalian siap beasiswa itu pasti ada isai kan? Nah itu plot yang paling penting, maksudnya part yang paling penting di awal daftar beasiswa itu selain requirement kayak IELTS itu pasti yang mereka lihat adalah isai. Kan berapa lama sih kira-kira Doni dan Tia? Oke. Kalau dari aku berapa lama ya? Mungkin sekitar 1 bulan atau lebih. Soalnya gini, kalau udah di sisi lama iya. Jadi kayak misalkan lagi kerja atau di kantor lagi ngapa-ngapain itu udah brainstorm. Kayak udah bikin note taking gitu lah apa yang ada ditulis. Nanti pelan-pelan. Jadi misalkan entah bikin 1 paragraf dulu atau bikin 2 paragraf dulu itu udah pelan-pelan dari lama. Cuma secara diselesaikan itu mungkin 1 sampai 2 bulan. Itu pun nggak langsung udah selesai submit, enggak. Kita butuh orang untuk istilahnya untuk ngecek, untuk baca, untuk ngasih saran, untuk ini kurang apa, misalnya kayak proofread essay kita, jadi biar bener-bener yang powerful ketika sebelum disubmit, kayak gitu sih. Dan ya semuanya, Chevening saya daftar Chevening juga gitu, nulis essay, revisi, kayak gitu. Jadi cari orang yang lebih tahu. Ya, gimana Pi? Dia keluar dia. Kalau Mbak Filza kan pernah juga Chevening itu gimana? Aku Chevening itu apa ya? Jadi Chevening itu isainya itu adalah rombakan dari isai-isai yang sebelumnya aku gunain buat daftar di beasiswa yang sebelumnya. Ya, pernah kan daftar AS juga pernah. Terus apa ya? Turki juga pernah. Terus ya adalah Polandia itu juga pernah. Jadi Chevening itu kayak rombakan dari yang itu. Cuman untuk prosesnya sih kayaknya aku sebulan ya. Sebulan dengan
meminimalisir tidur karena mikir banget kan itu, mikir banget untuk ngerombak karena chevening itu istilahnya kayak yang apa sih yang udah aku lakuin kayak gitu kan, lebih kayak gitu kayak apa ya, kontemplasinya itu loh yang lama untuk chevening sih. Bahkan aku itu ada berapa ya, sekitar ada 8 draft buat untuk chevening sendiri, itu ada 8 draft esai yang akhirnya aku submit di final itu yang ke-8 itu. Kalau pengalaman pribadi yang udah pernah daftar 2 beasiswa doang ya, nggak sebanding dengan Mbak Fitri yang sebanyak itu. Kalau secara persiapan sematang-matangnya dibanding 2 antara LPDP dan chevening, mungkin lebih matangan di chevening waktu, jujur kalau waktu isinya. Soalnya baru sadar itu loh waktu udah submit dan udah lolos dan bla 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 di LPDP, istriku kok kalau dibanding orang-orang kok jauh ya kayak gitu. Itu penyesalan ya di akhir. Terus setelah itu daftar chevening sambil nunggu LPDP, nah itu benar-benar dimatengin karena belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Terus kalau di apa ya? Kalau mungkin punya harus tadi kalau misalnya sebenarnya harus punya mentornya. Jadi biar tahu. Nah, lucunya Mbak Filza dulu tuh aku kenal mentor itu agak telat. Jadi udah hamin seminggu apa ya, itu baru nemu mentor yang mau ya minta tolong lah, kita mintain tolong. Itu pun balasannya hamin berapa hari gitu. Jadi Wadi kan? Oh iya, jadi kayak kaget banget. Oh ternyata segini ya. Maksudnya Steven itu kayak rata-rata punya mentor dan nyari dapat jodoh-jodohan gitu kan. Jadi kayak, hah? Baru tahu gitu kan, baru gabung grupnya juga. Nah, Tapi ya lucunya, I did my best gitu. aku dulu chevening itu justru tambah mentorku itu irit kan, ya you know lah orang kesehatan itu kan ya, beliaunya dokter. Nah, dia tuh irit ngomong, jadi cuman kayak aku ngirim, dia cuman jawabnya, oh ya oke, ini udah bagus gitu. Hah, terus apa gitu? Kayak aku justru lebih banyak dapat masukan itu dari kayak teman-teman yang lain, kayak mentor-mentorku yang lain. Jadi kalau di essay beasiswa ya, untuk essay beasiswa, aku tuh ada 4 tipikal orang yang bakalan nge-proofread esaiku. Pertama itu awardee atau alumni. Kedua itu orang yang tahu aku, literally tahu aku, tahu misiku, tahu visiku apa, dan tahu aku pengen jadi apa, aku mau ngapain, tahu karakteristikku itu. Terus orang yang expert di English untuk lihat flow-nya, enak nggak dibaca. Yang terakhir itu adalah orang kenalan aja, misal kayak Doni nih, kan aku sama Doni nggak begitu kenal deket ya, jadi kayak kenalan aja, dan beda jurusan, untuk melihat dia itu paham nggak sih apa yang aku sampaikan di esai. Itu sih 4 tipikal orang yang bakal aku mintain untuk ini, proofread di esai. Dan menurutku itu emang ini banget. Itu penting, dan mungkin teman-teman di sini bisa mind map lah kira-kira ketika beasiswa yang ini apa yang harus dilakukan, beasiswa yang itu strateginya bagaimana. Jadi kayak nggak ada strategi yang pasti, tapi setiap beasiswa pasti punya strategi khusus gitu dari diri kita sendiri. Mbak Via keluar masuk mulu dari tadi, join. Iya Via. Iya nih, nggak tahu kenapa lagi trouble banget dari tadi wifi-nya. Oke, Via gimana, mau nambahin? Teman-teman kalau mau tanya, ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Masih ada waktu sampai jam 12 ya? Iya. Ya, mangga sampai jam 12. Mau tanya apa? Boleh lah sampai jam 12. Kalau LPDP jangan lupa belajar TPA ya. Itu ada yang Kak mau nanya juga dong. Ya, silakan Mas Ari. Ya, mangga. Kalau untuk urutannya yang bagus itu gimana ya? Kita apply beasiswa dulu, terus apply kampusnya, terus IELTS, apa gimana ya? Kalau urutannya, kalau chevening kan ada beberapa waktu tuh. Maksud saya itu yang baiknya kita apply university dulu untuk dapat LOA-nya, terus IELTS baru daftar cheveningnya. Apa gimana ya? Soalnya kan kalau dengar-dengar kan kalau kita udah dapat LOA-nya tuh udah nilai plus kan bagi beasiswanya gitu. Bagaimana? Oke, siapa dulu mau jawab? Aku dulu, semangat. Oke. Pertanyaan ini menarik banget. Terima kasih Pak Arif, pertanyaannya menarik. Serius, ini menarik banget dan teman-teman harus tahu apa yang harus didaftarkan dulu, beasiswa dulu atau kampusnya dulu. Start point-nya harus kita review dulu, kita kampusnya kemana dulu ya. Maksudnya apakah kampusnya itu butuh yang buru-buru atau waktunya mepet, itu harus dilihat timeline-nya dari setiap kampus. Cuma secara umum menurut saya Pak,
Yang paling penting kalau saya daftar beasiswanya dulu, baru kampusnya. Kenapa? Satu, kampus itu ketika kita cari LOE itu tidak sesusah cari beasiswa, serius. Jadi cari LOE itu jangan pernah dibayangkan susahnya, naudzubillah, enggak. Yang penting kita benar-benar kita tahu siapa kita, bagaimana kita menjual kualitas kita melalui essay dan kata-kata, udah yakinlah diterima. Kenapa? Karena yang namanya kampus itu kampus ketika dia bisa menerima mahasiswa luar negeri itu nilai plus untuk rankingnya mereka dan seterusnya. Plus kita bayarnya lebih mahal ketimbang mahasiswa lokal. Jadi istilahnya mereka itu butuh bahan rezeki dari kita. Kasarnya kayak gitu. Kedua, kenapa dari segi beasiswa itu duluan itu lebih oke lah. Karena nanti ketika kita apply, kan nanti ada pertanyaan financial plan ketika kita kuliah di kampus itu tuh bagaimana. Nah, ketika kita udah punya jawabannya, kita akan dikasih beasiswa ini nih, itu juga lebih oke. Walaupun tadi siang itu kemarin malam ada yang nanya via IG ke saya, itu juga, Kak enakan mana nih, bayar daftar dulu atau ini? Kalau misalkan kondisinya Pak Arief sudah punya IELTS dan syarat-syaratnya sudah ada, silahkan. Syukur-syukur kalau kampusnya gratis itu saya sarankan langsung. Soalnya gini, ini yang ketiga ya, ada juga ketika kita daftar beasiswa itu ditanyain udah punya LOE apa belum, bahkan ditanyakan ketika wawancara. Dan istilahnya ketika kita sudah punya LOE itu jadi nilai plus. Jadi saya kayak muter. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, itu beasiswa dulu aja. Tapi muter kalau misalnya mau LOE dulu juga nggak apa-apa. Itu nanti akan mempengaruhi di beasiswanya. Jadi muter terus kayak gitu. Nah, yang mau saya sampaikan itu ada beberapa kampus yang bayar. Contoh kayak UCL. Logikanya misalkan saya daftar UCL dulu kan belum bayar 1.400.000. Saya nggak mau kehilangan uang 1.400.000 jika saya belum dapat beasiswa. Karena misalkan saya udah dapat LOE, tapi saya misalkan naudzubillah gagal di beasiswa, artinya saya buang uang segitu. Itu saya pragmatis jujur. Jadi tergantung ke situasinya. Kalau saya situasinya seperti itu, akhirnya memutuskan untuk LO-nya belakangan, beasiswanya diduluin. Tapi beasiswanya harus benar yang kayak kita siap menjawab dengan segala jurus ketika ditanyain kok belum punya LOE, belum siap berangkat dong kayak gitu. Misalkan, nah, jadi kita punya jurus banyak. Kayak gitu sih. Tergantung kitanya. Oke. Jadi itu biasanya kalau kita apply dan udah dapat info dari universitinya itu berapa lama Kak tiap kampus itu? Takutnya itu sih. Beda-beda. Beda-beda ya. Sangat cepat. Jadi ada yang lama. Jadi gini, Mas Arif, kalau misal memang mau ke Chevening ya, kalau saya pengalaman kemarin itu saya daftar Chevening dulu, Chevening udah aku submit, setelah itu langsung aku daftar kampus. Nah kebetulan kampus-kampus yang aku daftarin itu kemarin aku daftar di Sheffield, the University of York sama di Warwick kan. Nah kebetulan kampus-kampus ini cepet banget. Jadi mereka itu udah tahu kalau daftar itu 4 minggu setelah daftar bakalan ada decision. Nah jadi emang setelah 4 minggu daftar aku emang udah dikasih decision, udah ya oke, keterima gitu kan. Itu sih. Terus ngomong-ngomong tadi kan Mas Doni sempat mention masalah admission fee ya, application admission fee itu kan. Nah, bayar di awal. Emang beberapa kampus ada yang kayak gitu. Nah, kebetulan salah satu kampus yang aku daftarin juga suruh bayar, yaitu Warwick. Nah, tapi ada beberapa case bisa mengajuin istilahnya pembebasan biaya pendaftaran gitu. Nah, jadi kemarin di Warwick itu aku sempat daftar dan aku nggak bayar karena aku minta pembebasan biaya pendaftaran. Dengan ya mereka isi form gitulah, alasannya kenapa kok minta pembebasan kayak gitu sih. Jadi kayak mengajukan gitu, bisa kayak gitu. Itu. Okay. Untuk beberapa kampus kayak Nottingham, itu juga bayar kan. Nah di Nottingham itu ada yang diterima, ada yang enggak. Jadi tergantung reason-nya kayaknya. Itu sih. Tergantung dari kampusnya juga kan, timeline dan trackingnya. Kalau aku waktu itu di UOM Manchester itu mereka trackingnya via web. Tapi kalau di UTS Teknologi Sydney itu waktu itu dia harus kita yang follow up via email. Jadi kalau di UOM itu via web. Hilang lagi. Ya intinya beda kampus beda cara. Ada juga yang di Jepang dia harus punya apa Mbak Filza namanya bukan senpai, apa senior tuh apa sih, profesor
Oh Eh, ya, profesor. Senpai. Senpai. harus senpai ya namanya. Ya, Jadi senpai. kita misalkan daftar di kampus Jepang, kita harus punya senpai dulu nih. Jadi istilahnya kayak kita udah di engage sama satu profesor sebelum kita daftar. Jadi biar untuk meyakinkan bahwa kita tuh ready untuk belajar di sana. Itu sih ada juga. Tapi kalau untuk Chevening, Pak, masalah LOA itu nggak jadi penilaian khusus kok. Untuk IELTS sama IELTS sama LOA di tahap awal itu nggak jadi penilaian khusus. Itu di Walaupun akhir ya, IELTS kalau pun IELTS ya. IELTS sama IELTS itu walaupun tahap akhir pun intermisal Mas Arif nih ya, waktu interview masih belum keluar nih IELTS-nya. Itu nggak masalah. Yang penting setelah dinyatakan lulus, nanti kan dikasih waktu sebulan untuk memenuhi LOA unconditional sama IELTS. Karena beberapa temanku itu, ada yang mereka nggak jadi berangkat, cuman gara-gara mereka nggak bisa memenuhi IELTS. Jadi kemarin tuh ada 2 orang teman kan, dia itu sampai karena di bulan Juni itu, info ya, kalau di sekitar bulan Juni, itu pasti daftar lowongan untuk tes IELTS di Indonesia itu selalu full book kan. Nah, temanku itu sampai dia lari ke Singapura, ada yang lari ke Malaysia untuk memenuhi IELTS ini di bulan Juni kan, karena tanggal 16 Juli, kalau Chevening itu tanggal 16 Juli udah harus ngumpulin LOA sama IELTS-nya ya kan, untuk Chevening-nya itu. Ya. Jadi untuk IELTS sih menurutku dari awal sih mending ya, biar aman. Kalau LOA ya bisalah sambil jalan di tengah-tengah, sambil nunggu interview, kayak gitu sih. Ya mungkin untuk kasusnya Pak Arif, jika kampus tujuannya itu emang gratis dan Pak Arif sudah punya IELTS-nya dan cukup, bisa langsung apply tanpa pakai beasiswa dulu, nggak apa-apa. Jadi justru nanti kalau udah megang LOE, itu justru akan mempermudah jalan untuk memperoleh beasiswa. Kalau misalkan yang kasusnya seperti saya, yang orangnya pragmatis dan juga kampusnya bayar di awal gitu dan nggak mau rugi gitu, akhirnya saya ambil yang beasiswanya dulu. Soalnya banyak orang yang bilang, contohnya di kasusnya beasiswa yang saya ini kan, itu ketika kita tidak punya LOE saat daftar beasiswa, itu akan semakin sulit. Istilahnya kesempatan untuk lolos dan jadi awardee itu juga katanya ada gosip, ada omongan seperti itu, akan semakin kecil kesempatannya gitu. Tapi saya selalu I always put on my mind bahwa bisa, pasti bisa. Pasti ada aspek lain yang bisa dinilai selain hanya simply punya atau enggaknya LOE. Jadi saya berusaha untuk mematahkan pendapat-pendapat itu bahwa saya yakin pasti bisa lolos walaupun belum punya LOE sama sekali. Jadi timeline waktu itu saya udah lolos di pengumumannya kan Desember 2019. Saya baru apply itu Januari 2020. Tapi yang perlu lebih, yang nggak kalah penting lagi Pak, tadi kan Mbak Mirza bilang maksimal ada yang 4 minggu, UCL contohnya, itu 4 minggu janjinya. Tapi Bapak tahu saya dapat LOE itu setelah berapa lama? 3 bulan. Jadi itu kayak hampir semua itu stres. Karena ini gimana, nggak ada kejelasan. Dan itu nggak terjadi di satu kampus. Banyak kampus yang mungkin ada yang sama. Ada yang cuma beberapa hari, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang berbulan-bulan seperti kasus saya. Jadi beda-beda. Makanya ketika misalkan situasinya memungkinkan untuk daftar LOE atau cari LOE, langsung cari aja. Kalau misalkan kesempatannya untuk beasiswa di depan mata, ya itu biasanya disikat dulu. Seperti itu. Gitu. Oh ya Kak, mau nanya juga, kita kan kalau apply beasiswa kan diminta surat rekomendasi ya. Kalau di Chevening kalau nggak salah ada 2 orang surat rekomendasi. Ya. Dan setiap kita apply university juga mintanya surat rekomendasi ya. Betul. Nah, kalau di sini kan ada 3 university yang dipilih deh. Bagaimana untuk ininya, untuk formatnya? Apakah secara general aja formatnya ataukah spesifik ke university-nya masing-masing gitu? Karena kan kita butuh ini juga kan, sign dari dosen kan, dari ini. Oke. Dari leader juga ya. Dari pengalaman saya Pak, itu ada 2 ya untuk yang beasiswa LPDP sama untuk yang kampus. Kalau LPDP, waktu itu saya pakai rekomendasinya itu dari orang-orang top kampus. Saya pakai rektor, sama satunya dosen yang sudah sangat kenal saya. Kata-katanya umum, padahal pilihan kampusnya kan ada 3. Tapi kata-katanya umum bahwa misalnya tentang personality kita, bagaimana kualitas kita, itu sih. Jadi nggak menjelaskan secara detail bagaimana anak ini cocok di kampus ini atau cocok di kampus ini. Jadi nggak pusing, rekomendasinya nggak pusing. Soalnya cari rekomendasi juga nggak mudah. Ada yang
Bu minta tolong buatkan ya, itu ada yang ogah-ogahan, ada yang iya langsung dibuatkan, ada yang minta format, jadi beda-beda. Kalau saya sama Pak Rektor itu, Pak ini formatnya, kalau ada revisi mohon di ini, jadi langsung tanda tangani kayak gitu, beda-beda. Kalau untuk apa namanya di kampus, saya pakai dosen yang sangat dekat dengan saya, itu 2, dan itu nanti kita cuma isi email dosen, alamat dosen, gitu-gitu aja. Nah, setelah kita klik submit, nanti dari pihak kampus akan email secara personal ke dosen-dosen itu, dan itu rata-rata kampus kayak gitu ya, Pak. Nanti dosen ini konfirmasi. Jadi kayak ada penilaian, oh kepribadian, nilainya 1, 2, 3, 4, 5, jadi kayak kuesioner, terus ada IC juga di situ. Jadi rekomendasi untuk yang kasus cari LOE itu nanti kayak gitu, terus dosennya nanti ngisi apa ya, deskripsi tentang kita di form online itu. Oke. Iya sih, itu sih. Iya. Ngomong-ngomong kampus di UK itu ada loh yang sehari apply langsung besoknya langsung dapat decision. Tahu nggak apa? Ada yang Di Hull University itu sehari gila itu. Mungkin dia butuh banget kayaknya. semudah itu ya, rasanya tuh semudah itu. Iya, bahkan temanku ada yang anak Erasmus pasti bilang kayak gini. Jadi apply beasiswa itu nyari funding itu lebih sulit daripada nyari kampus. Betul, sangat betul. Personally Nyari ya, kampus tuh mudah banget daripada nyari funding yang mau ngefundingin kita ke sana. Itu sih. Iya sih, ada yang molor sih. Emang benar kata Doni, molor. Banyak yang molor tahun ini. Kebetulan tahun ini ya, mungkin karena corona juga. Ada beberapa kampus kayak Edinburgh itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan baru. Oh iya, Edinburgh juga. Iya, Edinburgh itu apply Januari, baru diumumin kemarin ini loh. Juni akhir. Juni akhir baru diumumin. Ya, serius kayak gitu. Padahal janjinya 4 minggu loh itu. Sampai kita tuh udah panik Pak waktu itu, udah email admission, email kajur, email siapapun lah pokoknya dari kampus itu kita email teror, terus gimana di pengumumannya begitu. Saking kita panik gitu kan. Ya itu cerita lucunya lah, nyari LOE. Yang penting LOE itu kita bener-bener yang format yang kita tulis itu bagus, sama kita sabar, udah kita coba. Enggak yang gimana banget. CV yang menjual ya. Kalau di kamu harus pakai Europass nggak sih, John? Enggak juga, ada formatnya, cuma waktu itu kan maksudnya aku cukup bodo amat itu loh Mbak tentang CV kan. Jadi waktu itu CV yang aku kira itu CV yang versi kayak anak SMA gitu loh, yang deskripsi pakai Word dan lain sebagainya. Emang karena aku nggak yang gimana banget lah, yang penting di IC kan udah represent myself well gitu kan, di IC, di rekomendasi, ya udah yang tak tonjolin di situ. CV waktu itu ada di upload tapi nggak yang jadi fokusku. Alhamdulillah ya tetap LOE. Karena kalau ini segera informasi ya, kalau di Erasmus itu CV juga masuk hitungan dan mereka menstandarkan CV-nya harus pakai Europass. Oh itu kalau untuk beasiswa. Kalau untuk kampus, yang barusan dibuat itu untuk kampus sih, bukan untuk beasiswa. Kalau beasiswa harus benar-benar yang wah ini harus dikoreksi beberapa kali gitu. Masalahnya kalau si Erasmus itu kan kita nggak perlu daftar kampus, kita cuma perlu daftarnya ke ini konsorsium ke beasiswanya langsung, nggak perlu kampus kan. Jadi ya itu sih kalau Erasmus. Jadi kalau Erasmus itu tahapnya lucu, dia hanya ini aja, seleksi berkas, wawancara itu kalau dianggap perlu. Jadi kalau beruntung banget nggak dianggap perlu sama mereka ya nggak wawancara, langsung final decision. Terima gitu sih. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanya? 1 menit lagi, mungkin udah. Udah ya, kita ketemu. Statement dulu lah dari Mbak Via. Iya, Via. Apa ya, pokoknya kalau ada yang mau ditanyain, buat info apa, bilang aja di grup. Nanti misalkan mau belajar IELTS kelas kecil atau mau nanya-nanya beasiswa, kita available, boleh chat Japri atau via DM di IG, kita fasilitasi. Ada misalkan nanti di grup mau tolong di-share dong, misalnya mau kelas apa atau mau sharing session beasiswa apa, nanti siapa tahu mungkin kita bisa carikan. Iya benar-benar. Terus kalau dari aku sebagai closing remarks kali ya,
cari beasiswa itu tidak mudah, harus dipersiapkan secara panjang dari A sampai Z. Kita harus berani buang tenaga, buang waktu, buang uang kayak gitu, harus benar-benar berani. Intinya apa yang harus dipersiapkan itu istilahnya kayak domino effect. Apa yang udah kita perbuat di masa lalu itu ngefek sampai sekarang, bahkan sampai masa depan. Itulah yang akan membuat kita tahu kita mau ngapain kuliah, kita setelah kuliah mau ngapain, di sana mau ngapain, kenapa harus kuliah S2, kenapa harus beasiswa, kenapa harus luar negeri, kenapa harus, jadi kayak di kepala kita harus berusaha untuk brainstorm. Jadi kenapa kayak gitu. Jadi biar nggak ada istilahnya kita cari beasiswa itu enggak, oh saya pengen kuliah di situ karena emang kampusnya bagus, karena emang pengen ngehits, itu jangan sampai terbesit seperti itu, tapi benar-benar yang apa ya, we go with purpose kayak gitu. Soalnya ya itu pentingnya. Dan yang paling penting, yang tak kalah penting itu persiapannya itu harus yang progress by progress. Karena ya istilahnya gini, never stop learning because life never stops teaching, kayak gitu sih. Makasih. Iya. Oke, ada lagi? Udah ya, nggak ada ya. Teman-teman boleh, ini nggak dibuka kameranya dulu, kita mau foto bareng. Teman-teman kalau ketemu saya atau Mbak Fia atau siapapun itu mohon disapa ya, kan ini nggak kelihatan nih wajah-wajahnya. Iya. Jadi biar kenal teman baru. Iya. Oke. Ini Fia mana ini, Fia? Ya. Halo. Buka kameranya. Buka bentar. kameranya dong, mau foto bareng. Oke, bentar ya. Udah. Oke. Udah siap semuanya ya, teman-teman ya. Yang lain udah pada buka kamera ya? Yang lain udah buka Ada yang kamera belum? semua? Yang lain buka kamera dong bentar. Buka kamera dong. Udahkah? Mbak Anggra ini udah kali ya? Udah kali kayaknya. Udah siap nggak sih? Doni belum, Don. Doni ini ngapain? Kan kameranya udah nyala. Udah dah. Oh, itu nggak kelihatan. Oh iya dah. Soalnya, coba dari kamu, soalnya dari aku Doni ini nggak gerak sama sekali. Iya, di tempatku juga Doni nggak gerak. Soalnya tadi diem, sekarang udah gerak. Oke. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Doni masih belum gerak loh. Ya emang lagi diem. I mean ini wajahnya ke samping. Kameranya. Ini udah menghadap depan sih. Ya udah, screenshot di tempatmu juga nggak apa-apa, Don. Ntar taruh di grup. Iya, soalnya pakai hati. screenshot di tempatmu juga, Don. Semua. Di sini pakai hati soalnya. Oh, I see. Apa jaringannya? Udah belum? Jaringannya kayaknya. Jaringannya siapa? Udah nih, cepetan mumpung Doni on. Wajahmu tetap. Belum punyaku. Coba dari kamu, Vi. Gak bisa tempatku. Ya, lagi 1, 2, 3. Ya udah, makasih teman-teman semuanya. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semua. Iya, sama-sama.